Oke teman-teman, welcome back to Kreasi Kita Channel. Nah, hari ini kita akan unboxing salah satu produk jaringan, yaitu router yang ukurannya luar biasa besar ini teman-teman. Kalau kita lihat dusnya ini, ukurannya hampir 45 cm. Nah, kira-kira routernya seperti apa, kemudian kelengkapannya apa saja, langsung aja kita buka. Oke, sebelum kita buka, ini kemasannya bagian luar dibungkus dengan plastik kresek warna hitam ini ya. Kita buka langsung aja karena sepertinya bukan bumble wrap ini. Dan ini ada sedikit yang menonjol besar, ini nggak tahu apa. Kita buka pelan, cepet aja seperti ini. Wow, ukurannya men jumbo sekali ini, dusnya luar biasa. Besarnya seperti ini. Dan ini sepertinya bonus tambahan, ini bukan bagian dari routernya. Coba kita lihat. Ternyata kita dapat bonus holder HP ini teman-teman. Ya lumayan lah. Oke. Nah, ini dia teman-teman produknya. Luar biasa besar. Dengan merek Wavlink Sideward melihat dunia. Ini bagiannya seperti ini. Kita lihat dulu. Ini bagian depannya mana? Oh, bener, ini bagian depannya. Untuk kemasannya dominan warna putih, kemudian listnya warna biru di sebelah sini. Nih, sebelah kanan kirinya biru. Nah, ini ada gambar produknya, dan ini tulisannya Wi-Fi dengan seri AX 1800 Wi-Fi 6, sudah generasi ke-6 ya. AX 1800 Wi-Fi 6 Outdoor Access Point. Ini yang terbaru dari Wavlink. Aerial HD 6 sudah mendukung PoE, LAN atau WAN 1 kali gigabit per second. 1 gigabit per second. Sekarang kita lihat bagian kiri. Bagian kanan mohon maaf, hanya ada tulisan Wavlink aja seperti ini. Dan ini Aerial HD 6. Kemudian bagian kiri kita lihat tidak ada apa-apa, hanya ada barcode ini. Kalau bagian belakang, ini ada spesifikasinya seperti ini. Lumayan besar. Spesifikasi support for dual band, kemudian support one LAN atau LAN. Kemudian antenanya ini ada 2x8 dBi yang untuk 5 GHz dan 2x8 dBi untuk 2,4 GHz. Jadi antenanya sudah 8 dBi ya. Kemudian jenisnya omnidireksional, ada 4 antenanya. Seamless juga, jadi sudah bisa perpindahan secara halus. Untuk bagian atas bawah seperti ini, kosong aja teman-teman, tidak ada apa-apa. Baik, sekarang langsung aja kita buka. Sepertinya kalau kita lihat kemasannya, untuk bukanya ini ditarik dari atas ataupun dari bawah. Nih, jadi seperti laci ya. Betul, ternyata modelnya seperti ini. Ini masih ada kardus kartonnya seperti ini, dan ini yang modelnya sudah seperti tas ya, dibuka dari samping seperti ini. Ini kuncinya. Buka. Oke, dan ini kemasannya. Wow, sepertinya keren sekali ini. Di bagian dalamnya ini ternyata masih ada gabusnya seperti ini. Ini gabus penutup atapnya, penutup bagian atas. Nah, ini tebal sekali teman-teman, segini ya, pelindungnya sangat bagus.
Dan kalau kita lihat produknya, sepertinya sangat premium sekali, produk dari Wavlink. Oke, ini antena di sini. Coba kita lihat aksesorisnya dulu. Kemasannya seperti HP yang sangat elegan, warna hitam. Coba kita buka. Kita dapat apa saja? Oke, ini adaptornya. Kita bisa lihat untuk adaptornya 54 volt. Wow, besar sekali teman-teman. 54 volt, 16,2 watt atau 0,3 ampere. Jadi lumayan besar ini adaptor outputnya. Biasanya rata-rata hanya sampai 12 volt, atau yang seperti Ubiquiti itu hanya 48 volt. Kemudian kita juga dapat kabel Ethernet yang full. Masih ada lagi, ini bukan buku ini adalah lem stiker untuk memasang kalau mau menggunakan perekat ya. Seperti ini, ada 2. Aksesorisnya lengkap ini teman. Kemudian ini ada pengunci bagian bawah, sehingga tempat kabelnya bisa terkunci dan air tidak masuk. Ini ada baut dan juga teaser kalau kita pengen memasang di dinding, dan sekaligus kita diberikan juga kuncinya ini, kunci pasnya segini besarnya. Dan masih ada lagi, ini ada PPPoE nya, bentuknya seperti ini PPoE nya. Kemudian kita juga dapat antenanya ini. Saya kira antenanya tidak sepanjang ini ya, ternyata ini lumayan panjang. Antenanya hampir lebih dari 40 cm ini. Antenanya panjangnya 40 cm. Ini antenanya ada 4. Ada plat besinya juga ini. Kemudian ini antenanya yang sudah mendukung 8 dBi. Coba kita buka. Wow, mantap ini antenanya. Ada tulisannya 2,4G. Ini 2,4G juga. Ini juga, kalau yang ini sudah 5G ya. Yang ini juga 5G. Jadi kita dapat 2 antena 2,4 dan 2 antena untuk yang 5G nya. Oke. Kemudian ini dia produknya. Lumayan berat, mungkin sekitar 1 kilo lebih ini. Apakah masih ada lagi? Nah, kita masih dapat buku penggunaannya ini yang tebal. Kemudian juga kita dapat kartu garansinya. Oke, sekarang kita review sekilas untuk produknya teman-teman. Ini ukurannya besar, walaupun sepertinya ketika kita ketak-ketak seperti ini banyak space yang kosong, jadi bunyinya lumayan nyaring seperti beduk. Tapi untuk kualitas plastiknya lumayan bagus, karena ini memang didesain untuk outdoor ya. Nah, bisa kalian lihat ini untuk bagian depannya, ini depan dipasang seperti ini, ada tulisan Wavlink. Kemudian bagian atas ini ada lubang antenanya yang sudah ada tulisannya di sini ya, 2,4, 5G, 2,4 dan 5G seperti itu. Oh ya, di sini bagian bawah ada WV6 802. Kemudian kita bisa melihat ya untuk bracketnya ini, walaupun materialnya yang di sini plastik, tapi khusus untuk bracket ini bisa menggunakan atau bahannya sudah menggunakan besi seperti ini, jadi lebih kokoh. Terus untuk plat besi ini ternyata sepertinya ini adalah untuk memasang di tiang, jadi dimasukkan ke sini teman-teman. Nah, ada tempatnya ini. Nah, ini bisa dibuat melingkar seperti ini. Ini ya. Nah, ini bisa kita kencangkan seperti tali tis, tapi ini dari besi biar lebih awet. Kemudian bagian belakangnya ini ada bracket,
bracketnya beda dengan seperti UBBD. Biasanya kita dapat khusus bracket yang digunakan untuk memasang di tiang. Kalau ini nggak ada teman-teman ya, hanya seperti ini tempat untuk memasang di dinding, jadi menggunakan paku sepertinya, seperti ini. Nanti bisa di mall pakai ini seperti ini. Nih, kemudian di bagian bawahnya ini ada keterangannya, waffling, Wi-Fi 6 outdoor mesh, router, ada barcode dan sebagainya. Nah, di bagian bawah teman-teman bisa lihat ini nanti juga ada untuk pengunci jalur LAN-nya agar tidak gampang masuk air. Jadi seperti ini ada LAN-nya seperti itu. Kita bisa melihat untuk tombol resetnya di sini teman-teman. Ada tombol reset, jadi sudah safety dari air karena dilindungi dengan karet seperti ini. Oke teman-teman, sekarang langsung aja kita rakit nanti bentuknya seperti apa. Let's go. Antena 8 dpi 5G seperti ini. Terus ini yang 5G lagi kita pasang di sini. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini. Luar biasa panjangnya, jadi sampai tidak muat ini. Kemudian untuk bagian bawah teman-teman seperti ini ya, ini bisa dilepas untuk jalur kabelnya. Kemudian nanti kabelnya masih bisa dimasukkan ke karet sini seperti ini. Nah, kita pasang saja di bagian bawah untuk tapi harus dipasang dulu nih kabelannya ya, dipasang di sini, baru nanti kita pasang untuk bracketnya seperti ini. Baik, teman-teman, yang berikutnya kita akan coba setting ya, agar alat ini bisa berfungsi sebagai access point. Ini akan kita gunakan sebagai router voucheran begitu ya, jadi hanya access point yang kita gunakan modnya. Nanti kita lihat juga modnya seperti apa saja. Oke, langsung saja kita hubungkan. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Ini adaptor PoE nya, ada on off nya di sini. Ini mati, tinggal kita nyalakan. Kemudian yang ini, yang PoE kita sambungkan ke router, yang data ini kita sambungkan ke mikrotiknya. Nah, ketika routernya dipasang, ini lampunya yang menyala di sini ya. Hanya ada dua warna itu. Status warna biru. Oke, sekarang langsung aja kita setting. Tentunya yang pertama kita akan setting menggunakan WiFi saja. Maka kita koneksikan seperti ini ya. Kita cari nama SSID-nya itu Waffling i62AB. Kemudian kalau sudah terhubung kita langsung pilih connect aja. Nah, di sini kita masukkan password defaultnya yaitu admin bawaan dari routernya. Nah, kita cek untuk modnya. Ini ada Waffling ini ada repeater mode. Kalau kita akan menggunakan router ini sebagai pengulang sinyal, jadi tidak kita hubungkan pakai kabel tapi mengulang dari sinyal yang lain. Atau access point mode. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan sinyal WiFi. Kemudian mesh router mode, kalau kita akan membuat sebagai router yang bisa melakukan mesh atau menghubungkan ke router-router yang lain. Ada mesh access point mode. Ini kalau kalian akan membuat sebagai klien dari mesh router mode itu. Mesh extender ini seperti repeater ya. Nah, karena kita akan membuat sebagai hotspot voucher, maka kita pilih yang AP mode ini. Apply. Ini tidak ada Indonesia, kita pilih yang global saja. UTF-nya biasa 8 ya. Nah, passwordnya diminta password baru, kita masukkan saja. Nah, ini. Yang penting minimal 6 itu ya, 6 karakter. Kita
kita next. Kemudian diminta untuk memasukkan SSID dari wavelength-nya. Kita bisa memberikan nama SSID dari router ini. Cuman karena nanti rencananya kita akan buat sebagai voucheran, ya kita setting dulu apa adanya, karena di sini diminta untuk membuat password untuk routernya. Oke, sekarang kita setting dulu ya. Kita beri nama dulu, NZ Studio saja. Passwordnya kita buat yang sederhana dulu, karena nanti akan kita hilangkan. Ini sementara tidak bisa dihilangkan di sini ya. Kita buat 1234567 dulu. Kemudian kita save. Oke, kita nunggu routernya booting. Namanya sudah menjadi NZ Studio ini ya. Kita hubungkan. Passwordnya 1234567 berikutnya. Kita masukkan lagi. Ini password yang baru yang sudah kita buat. Nah, ini teman-teman, untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Simple. Kemudian ini karena dashboard utamanya ya, ini ada dua, ini yang menggunakan 5 GHz sama yang 2,4. CPU, ada CPU nya, penggunaan CPU dan memorinya. Memori kapasitas 226. Statusnya access point mode 2,5, namanya ini NZ Studio. DHCP nya nanti kita hilangkan. Oke, kita sekarang masuk ke wireless server. Setelah kita setting, baru kita masuk lagi, kemudian kita hilangkan untuk passwordnya, karena nanti akan dikontrol oleh Microbit. Kita simpan dulu. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kita pilih advance untuk channelnya, bandwidthnya kita pilih 20 MHz. Untuk channelnya kita buat otomatis saja. MU OFDMA kita aktifkan. Kemudian ini channelnya juga, bandwidthnya juga kita pilih yang 40 GB saja. MU nya juga kita aktifkan. Nah, MU OFDMA ini adalah fungsi untuk meningkatkan efisiensi ya jaringan yang memungkinkan satu saluran digunakan banyak klien pengguna secara paralel atau bersamaan. Jadi bukan gantian gitu, maka kita aktifkan saja. Sementara kalau TWT ini adalah untuk menghemat baterai, karena untuk perangkat HP atau IoT, untuk menjadwalkan kapan mereka harus bangun dan bertukar data. Sementara DLS ini Dynamic Frequency Selection, khusus pada frekuensi 5 GHz ya, yang memungkinkan router untuk menggunakan saluran channel biasa dicadangkan untuk radar militer, cuaca, dan satelit. Ini tidak perlu kita aktifkan. Device status, ini menunya bisa kalian lihat ya, banyak sekali yang sudah bentuknya modern. Device status, mode selection, network setting, parental control, firmware update, backup, restore, time zone, admin password, timing reboot, notebook cancel, edit control, signal access, dan sebagainya. Kita lihat device-nya. Ini one-nya, IP-nya ini. Mode selection ini sudah kita pilih. Jadi current mode ada AP mode. Kalau mau ganti di sini ya. Dan network setting, nah ini karena kita akan
digunakan sebagai hotspot voucher dan agar bisa kita akses untuk alamat IP-nya, maka kita sebaiknya gunakan yang network settingnya ini menggunakan yang static. Itu. Ini kita tentukan IP-nya biar kita bisa melakukan kontrol ketika sudah terhubung ke MikroTik. Oke, sekarang kita hubungkan ulang karena routernya udah kita hubungkan ke MikroTik. Sekarang apakah bisa berhasil atau tidak? Mari kita tes. Oke, teman-teman, ternyata sudah bisa terhubung ke pengaturan utama. Kita coba login. Oke, ini udah bisa terhubung dan kita tes internetnya. Setting. Oke, kita dapat ping 14 karena terhalang tembok ya teman-teman. Ini untuk settingnya. Sekarang kita bypass bentar untuk IP dari wavelengthnya. Coba kita akses dari komputer secara manual. Oke, ternyata bisa langsung menggunakan alamat IP-nya yang sudah kita berikan sebagai connect secara manual. Ini kita bisa terhubung lagi. Memang harus terhubung dulu ke internet ya kalau access point ini baru bisa dihubungkan. Nah, ini statusnya udah connected internet. Ini kita dapat untuk IP-nya karena kita koneksinya menggunakan static, kita dapat IP sekian, IP-nya sekian, DNS-nya sekian. Oke, mantap. Begitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen juga beli alat ini bisa lihat di deskripsi. Nah, di video yang akan datang kita akan coba tes jangkauannya ya, karena kita sekarang settingnya di malam hari, jadi sudah tidak memungkinkan untuk memasang di outdoor. Jadi kita akan tes di kesempatan lain. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, bye-bye.